Ya, selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai biografi dari Nikolai Ivanovich Lobachevsky untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Sistem Geometri. Dan perkenalkan, nama saya Mardino Maloki, jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Manado. Ya, kita langsung saja pada pembahasannya mengenai biografi dari Lobachevsky ini. Lobachevsky ini lahir pada 1 Desember 1792 di Nizhny Novgorod, Rusia, dan meninggal pada tanggal 24 Februari pada tahun 1856 di Kazan. Ya. Ia ahli matematika Rusia dan pendiri geometri non-Euklidian yang ia kembangkan secara independen dari Janos Bolyai dan Carl Gauss. Publikasi pertama Lobachevsky tentang hal ini adalah pada tahun 1829, Bolyai pada tahun 1832, sedangkan Gauss tidak pernah menerbitkan gagasannya tentang geometri non-Euklidian ini. Nikolai Lobachevsky ini dilahirkan oleh orang tua dari Polandia, yaitu Ivan Maximovich Lobachevsky dan Praskovia Alexandrovna Lobachevskaya. Ia adalah satu dari 3 anak. Ayahnya seorang pegawai di kantor survei tanah, meninggal ketika dia berusia 7 tahun. Dan setelah kematian ayahnya, dia dan ibunya beserta saudara-saudaranya pindah ke Kazan. Lobachevsky menghadiri Kazan Gymnasium dari tahun 1802 dan lulus pada tahun 1807. Dan kemudian menerima beasiswa ke Universitas Kazan yang didirikan hanya 3 tahun sebelumnya. Di Universitas Kazan, Lobachevsky dipengaruhi oleh Profesor Johann Christian Martin Bartels, seorang mantan guru dan teman ahli matematika Jerman dari Carl Friedrich Gauss. Lobachevsky ini menerima gelar master dalam fisika dan matematika pada tahun 1811. Dan pada tahun 1814, ia menjadi dosen di Universitas Kazan. Kemudian pada tahun 1816, ia dipromosikan menjadi profesor, dan pada tahun 1822, pada usianya yang ke-30 tahun, ia menjadi profesor penuh, mengajar matematika, fisika, dan astronomi. Ia menjabat di banyak posisi administrasi dan menjadi rektor Universitas Kazan pada tahun 1827. Dan pada tahun 1832, ia menikah dengan Varvara. Mereka memiliki banyak anak. Dan di sini dia dikeluarkan dari universitas pada tahun 1846, seolah-olah karena kesehatannya yang terganggu atau memburuk. Dan pada awal tahun 1850-an, dia hampir buta dan tidak bisa berjalan. Dia meninggal dalam kemiskinan pada tahun 1856. Dalam pandangan religiusnya, dia dikatakan seorang yang ateis. Ya, berikutnya ini kontribusi dari Lobachevsky dalam matematika. Lobachevsky ini berkontribusi pada dunia matematika dengan menerbitkan banyak buku. Yang pertama adalah Ringkasan Garis Besar Yayasan Geometri. Teksnya tidak bertahan hidup, namun ide-ide itu dimasukkan ke dalam publikasi tentang geometri hiperbolik. Sepanjang karir miliknya, ia juga menulis buku-buku geometris, investigasi geometris pada Theory of Parallels dan Pangeometri. Nah, di sini Lobachevsky juga dikreditkan dengan mengembangkan metode untuk perkiraan agar akar persamaan aljabar. Metode ini sekarang dikenal dengan metode Dandelin-Graeve, dinamai dari 2 matematikawan lainnya yang menemukannya secara independen dari Lobachevsky. Ya, minat penelitiannya juga mencakup teori probabilitas, kalkulus integral, mekanika, astronomi, dan meteorologi. Kontribusi Lobachevsky pada bidang geometri, yaitu di sini pengembangan dari geometri non-Euklidian yang juga disebut sebagai geometri Lobachevskian. Lobachevsky ini dikenal sebagai salah satu
pendiri dari geometri non-Euklidian. Prestasi utamanya adalah pengembangan geometri non-Euklidian dan menjadi yang pertama di dunia untuk menerbitkan apapun tentang topik ini. Nah, di sini Lobachevsky menggantikan aksioma Playfair. Kemudian dia mengembangkan sudut paralelisme yang tergantung pada jarak titik di luar garis yang diberikan. Dalam geometri hiperbolik, jumlah sudut dalam segitiga hiperbolik itu harus kurang dari 180 derajat. Geometri non-Euklidian ini merangsang pengembangan geometri diferensial yang memiliki banyak aplikasi. Geometri hiperbolik ini sering disebut sebagai geometri Lobachevskian atau geometri Bolyai-Lobachevskian. Nah, berikutnya di sini geometri Lobachevsky atau geometri hiperbolik itu terdapat beberapa teorema, dan sebelumnya di sini terdapat postulat kesejajaran Lobachevskian. Di sini yaitu ada setidaknya dua garis dapat ditentukan melalui titik yang diketahui dan tidak terletak pada suatu garis. Nah, di sini terdapat teorema satu yaitu teorema non-metrikal. Bunyinya yaitu sembarang garis keseluruhan termuat di dalam interior dari beberapa sudut. Kemudian di sini terdapat teorema jumlah sudut suatu segitiga di dalam geometri Lobachevskian, yaitu teorema 2, yaitu ada sebuah segitiga mempunyai jumlah ukuran sudut kurang dari 180 derajat. Kemudian teorema yang ketiga, jumlah sudut dari setiap segitiga tidak lebih dari 180 derajat. Kemudian teorema 4, dua segitiga kongruen jika sudut-sudut yang bersesuaian sama. Kemudian di sini terdapat teorema 5, yaitu teorema dari teori daerah atau area Lobachevskian. Teorema 5 ini yaitu jika suatu segitiga gabungan dari himpunan terbatas yang tidak beririsan, yaitu segitiga 1, segitiga 2, dan seterusnya sampai dengan segitiga N. Nah, maka untuk setiap daerah fungsi mu menjadi mu segitiga sama dengan mu segitiga 1 ditambah dengan dan seterusnya sampai dengan ditambah dengan mu segitiga N. Kemudian di sini terdapat definisi, yaitu kekurangan atau defek dari segitiga ABC adalah 180 dikurangi dengan jumlah dari segitiga itu, yaitu sudut A ditambah dengan sudut B ditambah dengan sudut C. Nah, kemudian dari situ didapat teorema 6, kekurangan atau defek adalah suatu daerah fungsi untuk segitiga. Kemudian dalam teorema 7, setiap hasil kali sebuah daerah fungsi dengan bilangan konstan positif adalah sebuah daerah fungsi juga. Kemudian teorema yang ke-8, dua daerah fungsi adalah proporsional. Kemudian di sini dalam teorema 9, yaitu teorema kesejajaran dan jarak yang sama dari garis-garis. Teorema 9 yaitu dua garis sejajar tidak senantiasa mempunyai jarak yang sama. Penjelasan saya mengenai biografi dari Nikolai Lobachevsky, dan apabila dalam penjelasan tersebut ada salah-salah dalam penyebutan kata, kiranya dapat dimaklumi, dan saya berharap ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.